Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara, di antaranya satu pembukaan, kedua tilawah Al-Quran beserta isinya, ketiga kata sambutan dari kedua, keempat kata sambutan dari tuan rumah, kelima acara inti pada hari ini yaitu mengaji, dan yang keenam penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjutkan dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, kita lanjutkan acaranya dengan pembacaan tawasul yang akan dibawakan saudara kita Nurliawati. Kepada Ibu Nurliawati, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikatil katibin wa malaikatil hamalatul arsy wa malaikatul rahmah wa malaikatil jibril wa mikail wa israfil wa izrail wa munkar nankir Rokib atib malik ridwan alaihi wassalam. Wa ila hadrati wa bibarakati wa karamati sultan wa awliya ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qodas Soro Siro Mu'aziz bibarakati fi ulumihim wa karamaihim li ustadina Sayyidina Al-Muqarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih bin Bapak Haji Kurdi, Sayyidina Al-Muqarram Ibu Haji Qani'ah binti Bapak Matsui, Sayyidina Al-Muqarram Kiai Haji Zainal Mustafa bin Sayyidina Al-Muqarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Muqarram Kiai Haji Mukhtar Soleh B.A. bin Fulan, Sayyidina Al-Muqarram Kiai Haji Mamal Mali Murtado LC bin Sayyidina Al-Muqarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Muqarram Kiai Haji Hilman Abdul Rahman bin Sayyidina Al-Muqarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Muqarram Kiai Haji Adi Muhammad Mansur Somad bin Sayyidina Al-Muqarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Muqarram Kiai Haji Mukhtar Ghazali bin Sayyidina Al-Muqarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Muqarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Fulan,
Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Ayi Mahdi bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Furqan bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Burhan Wasidi bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Mukarram Kang Habibul Manan bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Acep Sanusi bin Fulan, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman bin Bapak Entur, Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manan Robbani, Al-Mukarram Ibu Yunita Adrian Salwa binti Atad, bi barokati ulumihim wa koromatihim soibul wilayah tan kafi tan baiduri tan yunus usulihim wa puru'ihim ususan ila ruhi khususon ila ruhi wa jasadi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Acara selanjutnya pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Suharwati. Kepada Ibu Suharwati, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narong dzata lahab. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan mendengarkan lantunan Al-Quran tadi bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, waktu dan tempat kepada guru kita tercinta, dipersilakan. Yuk, seperti biasa itu dulu, jangan dilewat. Wa qaumahum malan Pendek. wa qaumahum lana abidun wa ma bina wa ma bainaha Hanya pendek. hammu. Ya Bu, Nah, ini wa ma bainahuma la'ibin. wa ma bainahum Huma malaibin. Sadata Sabita Panjang, ini panjang. Sabita Asifah. Ha Hasita Paya Asif. Enggak usah panjang yang A ini. Kan ada alif nih. Asifah. Hasita Asita. Ini bayar deh. Batila. Enggak usah panjang itu. Oh, Yang panjang cuma ini. Batila. Batila. Bata. Bada. Taro. Tawa. Tata. Taja. Da. Baru. Bawa. Baba. Baja. Taro. Taja. Basa. Taja. Apa ini? Jaya? Taja. Sasa. Jasa. Bata. Baata. Ta.
a ta ata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perhatikan semuanya. Kita harus sering membaca Al-Quran dikarenakan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang yang rajin membaca. Ini salah satu jalan kita supaya ada penolong memberikan syafaat, yaitu salah satunya jalan membaca Al-Quran. Dan juga pahami cara pembacaannya, terus lagi cara melihatnya harus gimana. Sebab banyak orang yang membaca Al-Quran tidak mau mempelajari tajwidnya. Ya. Min ajli dzalik, min ajli dzalik. Ya. Jadi jangan dilama-lamakan. Memang kalau udah biasa dilama-lamakan, untuk merubahnya agak sulit. Min ajli dzalik, min. Nah, di situ hukumnya apa? Min idhar. Sebab ada nun mati, ke depan ada hamzah. Maka jangan min, jangan min, diputuskan aja membacanya. Min ajli dzalik. Itu cara pembacaannya. Min ajli dzalik.
Jadi idhar itu hukum nun mati dan tanwin nomor pertama. Hurufnya ada 6 ya. Min ajli dalik gitu ya. Jadi panjang ke pendek za-nya? Sebab ada patah berdiri ya. Pas. Jadi paling tidak kita cara membacanya dulu sambil masalah mahorijil huruf. Jadi membacanya jangan dilama-lamakan. Min ajli dzalik, min ajli dzalik. Kalau udah tahu cara membacanya insya Allah. Lanjut. Kata benar bani, kata benar. Cukup segitu pun kalau 2 harokat. Kata benar. Tabe apa hukumnya tabe? Matobi. Kol-kolah. Sebabnya ada mati. Apa arti kol-kolah? Apa artinya? Suara pantulan. Di sini termasuk hukum kol-kolah apa? Kan kol-kolah tuh ada 2. Ada huruf kol-kolahnya mati karena wakof, ada huruf kol-kolahnya mati karena asal tulisan. Kalau di sini huruf kol-kolahnya mati karena apa? Asal tulisannya. Berarti di sini kol-kolah apa namanya? Kol-kolah? Kol-kolah apa? Kol-kolah apa? Kol-kolah sugro. Huruf kol-kolah ada berapa? Ada 5. Kol-kolatun yazma'u kotobo jadin bayin ladawakpin wasakin tarsudi. Ya, jadi huruf kol-kolah ada 5. Kopto bajim dal jikalau mati. Kata benar. Nah, panjang ke pendek? Nanya panjang pendek? Panjang. Sebab ada alif sebelum baris fathah. Kasroh kemana? Aduh, hai kasroh. Ganti kali-kali di atas dengan kasroh. Nah, sebab ada alif sebelum baris fathah. Nama hukumnya mad tobi'i. Apa arti mad tobi'i? Panjangnya tidak boleh lebih dari 2 harokat. La panjang ke pendek? Panjang. Sebab ada patah berdiri. Ya. Bani panjang pendek? Panjang. Sebab ada apa? Ada bendera. Kedepannya ada huruf alif. Kedepannya ada hamzah. Ada bendera, kedepannya ada hamzah. Ini mad apa namanya? Yo, hati-hati. Yang harus diperhatikan kalau ada bendera, kedepannya ada hamzah. Yang harus diperhatikannya hamzahnya. Apakah hamzahnya ikut ke kata bani? Apakah beda? Kalau di sini gimana? Hamzahnya i itu. I-nya itu ikut bergabung ataupun menempel ke kata bani. Apakah bukan? Bukan. Berarti ada mad dengan hamzah beda kata. Namanya apa? Mad jaizmun fasil. Apa artinya? Mad panjang, jaiz boleh, munfasil terpisah antara mad dengan hamzah. Wajaizun madun wa qasrun infusil kulun bikil matin wa ngadamun fasil. Jadi mad jaiz jikalau ada mad dengan hamzah berpisah hamzahnya maka mad jaiz munfasil, artinya jaiz itu boleh masalah panjangnya. Kalau semangat 6 harakat, kalau kurang semangat turunkan, boleh ya. Israil, nah sama ini, cuma antara mad dengan hamzahnya ini satu kata apakah beda kata? Ini satu kata. Nah, di sini mad wajib muttasil. Gitu bacanya. Bani Israil.
Jangan Israil, salah. Ada ia mati itu. Makanya kalau kita tahu ada tanda apa saja yang harus dipanjangkan, maka nanti itu lagunya mengikuti. Maka yang harus kita hati-hati itu, oh ini panjang enggak, kalau ada gini, oh ini gimana bacanya. Jangan dulu masalah lagu membaca, gampang. Takutnya kalau kebiasaan ikuti lagu, ujung-ujungnya yang pendek dipanjangkan. Nah, makanya ikuti dulu di mana yang harus dipanjangkan. Annahu man qatala nafsa, Bani Israil, annahu, apa hukumnya? Nun musaddah apa hukumnya? Gunnah. Jadi apa arti gunnah? Dengung kemana? Ke hidung. Dua harokat. Ya. Jadi huruf gunnah ada berapa? Ada dua. Mim dengan nun yang musyaddah. Wa gunna mim mangsumma nunang sudida. Wasami kula harfa guna timbakda. Huruf guna ada dua. Mim nun musaddah. Ya, jangan anna, jangan kalau tidak ada alifnya. Annahu. Nah, hu juga panjang. Setiap di atas H itu namanya apa tuh? Di atas H baris apa namanya? Domanya kayak angka berapa tuh? Doma angka 6. Doma angka 6 panjang, 2 harokat. Nah, jadi membacanya Bani Israil annahu. Makanya irama jangan ikuti. Hu panjang 2 harokat. Man qatala nafsa. Man apakah mang dibacanya? Mang. Sebab ada nun mati, ke depan ada huruf qaf. Qaf itu termasuk huruf ikhfa. Apa arti ikhfa? Arti ikhfa apa? Dengung dengan samar. Huruf ikhfa ada 15. Ikhfa hukum nun mati dan tanwin nomor 4. Mana kaidahnya? Warabiul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibulil fadili. Yang keempat adalah ikhfa namanya, hurufnya ada 15 semuanya. Man qatala nafsan bi ghairi nafs. Jadi mang dibacanya, jangan man. Kalau dibaca man berarti tidak memakai ilmu tajwid membacanya. Man qatala nafsan, sam apakah san di sini bacanya? Sam. Sebab ada Mim. Sebab ada tanwin patah, ke depan ada huruf mim, ke depan ada huruf ba. Ya ampun, mim itu di atas, ba. Jadi ada tanwin patah, ke depan ada huruf ba. Nama hukumnya adalah iklab. Nama hukumnya adalah iklab. Iklab. Apa arti iklab? Arti iklab apa? Membalikkan bacaan ataupun menukarkan bacaan. Ya, yang tadinya nafsan sebab ada ba, n-nya itu jadi n, nafsam. Ya, iklab. Wasalisul iklabu indal ba'i minal hukmi mam bigunatin wasalisul iklabu indal ba'i minal hurufi wajibul padili ataupun mimam bigunatin ma'lih ba'i. Nafsam bi ghairi nafsin au fasadin fil ard. Nafsam ya, bi ghairi nafsin. Kalau ada ia mati sebelum huruf iyanya ada baris patah, jangan dipanjangkan. Kayak gini. Nah kan? Go baris patah, iyanya mati. Jangan dipanjangkan, jangan gini. Bi ghairi, salah. Bi ghairi, goi cuman apa namanya lembut saja, kalaulah di manusia itu kayak bencong gayanya gitu. Goi gitu,
lebay. Bighairi Bighairi, jangan bigoi. Nah, salah. Ya. nafsin. Bighairi nafsin au fasad. Nafsin bacanya. Nafsin. Sebab ada tanwin kasrah, ke depan ada huruf, Hamzah. ada huruf Hamzah. hamzah. Ingat, alif itu angka 1 tidak ada harokat. Berarti hukumnya idhar. Bighairi nafsin au fasadin fil ard. Fasadin apa hukumnya ding? Ikhfa. Pak, sebab ada tanwin kasroh, ke depan ada huruf fa. Fasa panjang juga, sa. Ding panjang 2 harokat. Gini bacanya. Mang cukup segitu pun. Man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin. Ya. Jadi nak kemana mau manjangkannya. Kita punya alasan, sebabnya ini, sebabnya ini. Kadang-kadang kalau belum memahami tentang masalah ilmu tajwid, di mana mau memanjangkannya salah. Au fasadin fil ardi faka'an nama qatalan nasa jami'a. Fil ardi. Fil ardi di sini fil ardi. Berarti di sini hukumnya apa? Fil. Nah, fil apa hukumnya? Fil. Lam. Hukumnya apa? Lam. Fil yang menjadi pertanyaan. Saya fil ya, kan tidak semuanya ada tulisan alif dengan lam dibaca L. Contoh Ar-Rahman, ndak Al-Rahman bacanya, tetap Ar-Rahman. Kalau alhamdu memang alhamdu. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini hukumnya apa? Memang di sini ada tulisan alif dengan lam, tapi dibaca lamnya. Tapi tidak semuanya ada tulisan alif dengan lam dibaca. Contoh Ar-Rahman, bukan Al-Rahman. Ya, nama hukumnya apa di sini? Alif lam. Alif lam apa? Alif lam Komariah. Nah, ini jelas. Nah, contohnya tadi Alhamdu, Ar-Rahman. Jadi kalau pengen mengetahui apakah di sini alif lam Komariah, apakah samsiah, tinggal dilihat sesudah lamnya ada musyadah tidak, itu aja. Nah, kan ini lam alif, lam dengan alif. Fil, nah L-nya. Ardi, alhamdu, walhamdu, kan gitu. Ar-Rahman, tidak dibaca Al-Rahman, biarpun ada lamnya. Fil ardi faka'annama qatalan nas. Faka'annama musada guna qatalan nas jami'a. Kotalan itu apa hukumnya? Kotalan. Kotalan. Ya. Hati-hati. Kotalan. Ayo, kotalan, ndak kotalal. Ayo. Kotalan. Coba dilihat. Sesudah lam ada huruf musadah kayak tadi. Ar-Rahman. Berarti alif lam samsiah. Astagfirullahaladzim. Ar-Rahman. Kan lamnya tadi dibaca. Iya. Tulisannya ada. Ini kan tadi membacanya kotalan, ndak kotalal. Ndak. Kotalan. Ar-Rahman. Dibaca ndak lamnya? Tidak kan? Ya. Padahal tulisannya ada. Oh. Makanya tinggal dilihat gini pun bisa. Ada musadah ndak sesudah lamnya? Jami'a, mi, apa hukumnya? Jami. Ya, mi. Ya. Iya mati sebelum baris kasroh, hukumnya man. Tobi'i. Ya, itu
Nah, di sini perlunya Konten Ustaz. kita Bisa masuk juga nanti lama-lama. iya. Kalau lama-lama kan semakin longgar jadi masuk gitu. Jadi insya Allah kalau asalkan rajin, istiqomah, insya Allah. Memang untuk jalan kebaikan ini tidak bisa sekaligus, nah perlu proses. Ya, asalkan sabar istiqomah, insya Allah nanti memahami. Ya. Ya. Jadi itu membahas tajwid di dalam surah Al-Maidah ayat tadi 32. Shadaqallahul azim. Allahumma anna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Capek megang mic. Jadi kesempatan sore hari ini membahas tentang masalah tauhid udah sebulan ya. Jadi udah sebulan ini bahas tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baitihi khususan saya musannif ya ada kitab Tijanud Daruri Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin sudah sampai beberapa menerangkan tentang masalah sifat-sifat yang wajib di Allah. Sebelum dilanjutkan, mari kita sama-sama nadomkan dulu dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyatun rotiradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayat samian basiran mutakaliman. Ini pun nanti ditanyakan, hati-hati. Nah, jadi yang pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqo, yang keempat mukhalafatul lil hawadisi. Jadi kemarin baru sampai nomor 4 yaitu sifat mukhalafatul lil hawadisi. Sok, sebelum dilanjutkan nanya dulu. Yang pertama, Allah mempunyai sifat wujud. Apa arti wujud? Ada. Lawan sifat wujud adalah sifat. Lawan sifat wujud adalah sifat adam, tidak ada. Yang kedua, wujud kidam. Apa arti kidam? Terdahulu. Lawan sifat terdahulu adalah lah. Apa di situ? Lah. Lawan terdahulu adalah
yaitu kudus. Kudus itu adalah baru. Wujud, kidam, bako. Apa bako? Kekal. Lawan kekal adalah fana. Fana itu ruksak. Yang nomor keempat, qiyamuhu binafsihi. Apa arti qiyamuhu binafsihi? Artinya Allah tidak sama dengan semua makhluk. Apa lawan sifat mukhalafatul hawadisi? Adalah mumasalah. Arti mumasalah menyerupai. Lalu ditanyakan nanti tuh. Nah, ini udah nomor 4. Pula 20. Yang berapa lagi? Wa yajibu pihaqihi ta'ala yang nomor kelima. Wa yajibu dan wajib pihaqi ta'ala di haknya Allah ta'ala. Apa al-qiyamu binafsi? Sifat qiyamu binafsi. Nah, apa arti qiyamu binafsi? Al-qiyamu binafsi, Allah berdiri dengan dapnya sendiri. Wa manahu dan maknanya sifat qiyamu binafsi, anahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala layak takiru ila malin wala ila mukhasisin. Wa maknahu maknanya sifat qiyamuhu binafsi, annahu la awala lahu annahu la yabtakiru illa mahalin wala ila mukhasisin. Wadiduha lawan sifat qiyamu binafsi al ihtiyaju, yaitu sifat ihtiyaj. Wadalilu dalilnya ala dalika annahu laukana annahu, wadalilu dan dalilnya ala dalika sesungguhnya Allah mempunyai sifat qiyamu binafsihi lawih taja ila ma'alin lakana sifatan wa kuna sifatan muhalun. Lawih taja, jikalaulah Allah membutuhkan ila ma'alin kepada tempat, lakana otomatis Allah itu sifatan menjadi sifat, wa kaunuhu sifatan muhalun mustahil. Jadi yang nomor kelima adalah sifat qiyamu binafsi, berdiri adanya Allah dengan datnya sendiri. Maksudnya gimana? Allah tidak memerlukan bantuan yang lain. Kalau manusia tidak bakalan bisa hidup sendiri. Manusia udah jelas memerlukan kepada yang menciptakan. Manusia memerlukan sesama makhluk Allah yang lainnya. Manusia memerlukan pertolongan juga. Jadi Allah tidak memerlukan bantuan yang lain. Ya, makanya Allah ada tidak kayak makhluk. Makhluk itu bisa ditanyakan. Siapa yang menciptakan makhluk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan kita jangan cuma di mulut, masukkan ke dalam hati yang paling dalam. Supaya apa? Supaya keimanan ketakwaan kita kuat. Biarpun banyak cobaan, banyak ujian dari segi ekonomi, ujian cobaan dari segi kita bermasyarakat, ujian dan cobaan dari segi apa lagi? Dari segi tentang masalah penyakit. Tetapi kalau kuat keimanan kita, tetap kita iman kita teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah berdirinya, adanya Allah itu dengan datnya sendiri. Nah, maknanya sifat qiyamu binafsi yang pertama, annahu ta'ala layab takiro ila mahalin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada tempat, tidak memerlukan kepada tempat. Sebab yang memerlukan kepada tempat, yang bisa dikatakan di mana, dari mana, di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di belakang, di depan, itu namanya makhluk.
C. Allah tidak bisa dikatakan Allah ada di atas, berarti Allah mempunyai tempat. Allah ada di bumi, berarti Allah mempunyai tempat. Allah ada di kanan saya, berarti Allah mempunyai tempat. Allah ada di kiri saya, berarti kalau gitu Allah mempunyai tempat. Untuk apa disembah kalau Allah mempunyai tempat kayak manusia? Harus sampai ke situ keimanannya. Ya. Itu yang pertama. Wala muhasisin, wala ila muhasisin, dan Allah tidak memerlukan kepada dat yang menciptakan. Kalau Allah memerlukan kepada dat yang menciptakan, berarti Allah lebih dari satu. Maka kalau Allah lebih dari satu, tidak bakalan ada alam dunia, tidak bakalan ada lagi apa? Makhluk Allah. Harus yakin itu. So, secara logika kita, kalau ada penguasa di dalam satu tempat, yang mana penguasa itu 2 orang, bisa jadi kelahi. Yang misalkan si penguasa yang pertama pada hari ini menurut saya kepengennya manusia di alam dunia, baik orang miskin, baik orang kaya, diberi BLT semuanya. Yang satu penguasa di alam dunia, tidak usah diberi. Yang penting yang betul-betul miskin diberi, pasti berkelahi. Mana buktinya? Banyak sekarang yang mendatangi kepada kepala desa. Kan? Tuh. Itu menandakan apa? Penguasa lebih dari satu. Kalau Allah lebih dari satu, otomatis tidak bakalan ada alam dunia. Makanya harus diyakini sepenuhnya, dimasukkan ke dalam hati bahwa yakin Allah hanya satu. Ya. Dan Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Kalau bahasa tergantung yang maha di atas, artinya adalah Allah itu yang maha. Apa arti yang maha? Tidak ada satupun orang makhluk yang bisa melebihi Allah. Di dalam masalah kepintarannya, di dalam masalah kekuasaannya, di dalam masalah apa lagi? Di dalam masalah kekayaannya. Yang paling kaya, yang paling bijaksana, yang paling maha Rahman, maha Rahim, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan ke dalam hati. Jangan cuman gini aja. Di dalam rukun iman nomor pertama apa? Iman kepada Allah. Allah itu siapa? Ya pokoknya Allah. Nah, tanamkan di dalam hati. Allah itu yaitu wujud qidam baqa wala fatul lawan isi dan semuanya. Ya, supaya apa? Supaya kuat keimanan. Kadang-kadang kita lagi berdoa ataupun kita lagi sholat, coba Allahu Akbar. Awas, setan menggoda kepada manusia pas kita bersolat, mendatangi kepada kita dalam hati kita, oh mungkin Allah gini, gini. Tetapi kalau kita udah paham, Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk, insya Allah selamat keimanan. Hati. Wadalilu dan dalilnya ala danika annahu lawitaja ilaman lakana sifatan wa kana sifatan muhalun. Wadalilu dan dalilnya ala dalika annahu lawitaja, ala dalika sesungguhnya Gusti Allah, annahu jikalau Allah terbukti lawitaja membutuhkan, memerlukan Allah ila mahalin kepada tempat, lakana sifatan. Jikalau Allah membutuhkan, memerlukan kepada tempat, otomatis itu sifat namanya. Yang namanya sifat ada berubah. Ya? Kayak kita makhluk Allah semuanya membutuhkan kepada tempat. Matahari di mana tempatnya? Di langit. Bumi di mana tempatnya? Di bawah. Yuk. Jadi selain dari Allah membutuhkan kepada tempat. Jikalau Allah membutuhkan kepada tempat kayak makhluknya, otomatis itu sifat. Kalaulah sifat adalah makhluk. Lakana sifatan wa kaunu sifatan muhalun. Jikalau Allah terbukti itu sifat, maka mustahil
Nah, kayak manusia ini kalau bahasa kita karakter mungkin. Nah, tingkah lakunya gini, apa namanya? Karakter ya. Kepribadian. Kepribadian ya. Karena beda-beda kepribadian itu. Ya. Jadi kalau Allah memerlukan kepada tempat, maka kayak manusia bisa berubah. Kadang-kadang ya manusia juga berubah. Kadang-kadang bisa pemarah, bisa pemaaf, ya. Kalau Allah kayak gitu mau gimana? Allah itu beda dengan makhluknya, tidak sama. Jadi yang nomor ke wujud kidam bako, yang nomor kelima adalah sifat qiyamuhu binafsi, artinya adalah adanya Allah dengan datnya sendiri. Tuh, terus lagi lawannya sifat qiyamu binafsi adalah al-ihtiyaj. Apa ihtiyaj? Memerlukan. Arti ihtiyaj memerlukan kemana? Memerlukan apa? Memerlukan kepada tempat dan kepada yang menciptakan. Dalilnya Allah mempunyai sifat qiyamu binafsi, annahu law itaja ila mahrin la kana sifatan wa kaunuhu sifatan muhalun. Jikalau Allah terbukti memerlukan kepada tempat, udah jelas Allah itu sifat. Wa kaunuhu sifatan muhalun. Wa kaunu, dan jikalau terbukti Allah itu sifat, muhalun itu mustahil. Walau itaja ila musisin lakana hadisan. Walau itaja, dan jikalau Allah terbukti memerlukan kepada hadisan, kepada yang menciptakan, wa kaunuhu hadisan muhalun. Jikalau Allah memerlukan kepada tempat, otomatis Allah itu baru. Maksud baru apa? Maksud baru bisa ditanyakan kapan adanya Allah. Nah, jikalau Allah baru, yaitu mustahil. Yang nomor keenam, wa yajibu fi kita la al wadaniyati bidati wa sifati wa fil afali wa makna wadaniyati bidati ana laisat muraqabatan min ajain mutadidatin. Wa yajibu, dan wajib bika hak ta'ala, di haknya Allah Ta'ala, apa al wahdaniyat, sifat wahdaniyat. Apa arti wahdaniyat? Satu. Wahdaniyat adalah satu. Allah itu mempunyai sifat wahdaniyat. Wahdaniyat satu. Satu di mana? Tidak-tidaknya Allah hanya satu. Wapi sifatnya, dan Allah mempunyai sifat yang satu. Wapil af'ali, dan Allah mempunyai sifat af'al yang satu. Allah mempunyai dat yang satu. Maksud dat yang satu gimana? Beda dengan makhluknya. Nah, kalau makhluknya adalah kalau makhluknya kayak manusia, contoh, berlapis-lapis. Maksudnya gimana? Manusia, balik kepada manusia. Kita ini bisa bergerak. Yang pertama, manusia itu pasti ada daging. Yang kedua, ada tulang, ada kulit, ada darah. Allah itu datnya satu, bukan kayak manusia bergabung kayak tadi, ada daging, ada tulang, ada darah, dan yang lain sebagainya. Tidak, Allah itu. Nah, maksud dat Allah itu bukan berarti kayak kita sendiri. Kalau kita sendiri ini memang satu kita ini, tetapi dat kita ini bermacam-macam. Bisa dikatakan kamutasil.
Terus lagi, wapis sifati Allah bersatu di dalam sifatnya. Terus lagi, wapil af'ali Allah satu di dalam af'al pekerjaan. Wa ma'nal wahdaniyati fiddati. Di sini disebutkan lagi. Mananya sifat wahdaniyat di dalam datnya Allah Subhanahu wa taala, annaha laisat muraqabatan min ajain muta'addidatin. Sesungguhnya Allah taala laisat tidak ada muraqabatan berlapis-lapis min ajain dari bermacam-macam juz muta'addidatin yang dihitung. Kayak manusia tadi. Manusia ada darah, ada daging, ada kulit, ada tulang. Kalau Allah tidak ada, Allah tidak kayak manusia ada tulang, ada kulit, tidak ada untuk Allah. Itu maknanya Allah sifat wadaniyat di dalam datnya. Wa manal wadaniyati fi sifati annahu laisa lahu sifatani paksaro min jinsin wahidin ka qudrataini wa hakada dan seterusnya. Ya. Jadi mana sifat wadaniyat fi sifati annahu laisa, annahu sesungguhnya Allah taala laisa tidak ada lahu untuk Allah taala apa sifatani sifat dua pak aksaro ataupun lebih banyak min jinsin dari jenis wahidin yang satu ka kudrat ini contohnya seperti kudrat dua. Kudrat itu kemampuan. Manusia punya sifat kudrat, punya. Siapa yang mengudratkan kepada kita, siapa yang memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa bicara, sehingga kita bisa melangkah, sehingga kita bisa melihat. Siapa yang memberikan kekuasaan kepada kita? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemampuan kita kan lain. Mata mampunya, melihatnya bisa juga jarak jauh, bisa juga tidak. Ya, tergantung usia. Kalau Allah Ta'ala punya sifat kudrat, punya kemampuan tidak terbatas. Kemampuan Allah tidak terbatas. Sehebat-hebatnya manusia, punya kemampuan apapun tetap terbatas. Ya, manusia terbatas. Saya mampu apa? Mampu bicara dengan makhluk halus, terbatas. Nah. Saya bisa terbang, terbatas. Saya mampu menghilang, terbatas. Maka manusia jangan sombong. Jadi, dikarenakan manusia diatur. Yang namanya diatur berarti ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pada umumnya manusia pengen mengatur kepada Allah kan? Mana buktinya? Nah, ya Allah, saya minta anu. Memang disuruh oleh Allah itu meminta. Tetapi kepengennya manusia, coba kalau saya oleh Allah tadi dijadikan orang yang kayak gini, berarti seolah-olah pengen diatur oleh pengen mengatur kepada Allah. Padahal Allah yang Maha Tahu. Jangan banyak mengatur kepada Allah. Hidup di alam dunia, kalau kita pengen selamat dunia akhirat, jangan banyak mengatur kepada Allah. Harus gimana? Harus mau diatur oleh Allah. Gimana caranya? Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Tuh. Kadang-kadang apalagi kita berbicara, kenapa saya ini menjadi orang yang kayak gini, padahal saya rajin sholat, padahal saya rajin ngaji, padahal saya rajin sedekah. Oh, kenapa Allah membikin kepada saya menjadi orang yang serba susah, menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang apalagi, menjadi orang yang mudah marah. Salah. Allah yang tahu. Ya. Jadi harus dikembalikan kepada Allah. Yang penting kita usahakan apapun yang diperintahkan, laksanakan, apapun yang dilarang oleh Allah, jauhi. Lanjut. Walaisa li ghairi sifatun tusabahu sifatul ta'ala. Walaisa dan tidak ada li ghairihi sifatun tusabihu sifatul ta'ala. Tidak ada satu sifat
yang menyerupai kepada sifatan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi Allah melihat, Allah mendengar, Allah wujud. Tidak sama wujudnya Allah dengan makhluk. Biarpun namanya wujud sama, tetapi pengertiannya beda. Allah wujud tidak sama dengan makhluknya. Wujudnya makhluk ada yang mewujudkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau adanya Allah, tidak ada yang menciptakan Allah. Nah, terus lagi, wa manal wahdaniyati fil af'ali annahu laisa li ghairi fi'lin minal af'ali. Wa manal wahdaniyati fil af'ali annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali. Laisa tidak ada li ghairihi selain dari Allah apa fi'lun pekerjaan minal af'ali dari bermacam-macam pekerjaan. Maksudnya gimana? Kita bisa bergerak, siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat, siapa yang melihatkan? Allah. Kita bisa mendengar, siapa yang memberikan pendengaran? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus ingat kepada Allah. Coba kalau kita diberikan penyakit oleh Allah, nah, misalkan penyakit tangan tidak bisa bergerak, kalau Allah belumlah menyembuhkan kepada penyakit kita, biarpun mau berobat kemana, tetap belum bisa bergerak. Mata, kalau Allah belum menyembuhkan kepada mata kita, sehebat apapun dokter, secanggih apapun sekarang peralatan, kalau Allah belum mau menyembuhkan mata kita, tetap. Jadi intinya kita harus sadar dengan Allah, harus ingat kepada Allah. Sebab fasilitas yang dititipkan oleh Allah kepada kita, maka ini harus dijaga, jangan disia-siakan. Wadi dua lawannya sifat wahdaniyat, at-ta'adudu adalah sifat ta'adud. Apa ta'adud? Nah, ta'adud itu lebih dari satu. Bisa dihitung ta'adud tuh. Wadalilu dan dalilnya ala dalika annahu laukana muta'adidan lam yujad syai'in min hadul mahlukati. Wadalilu dan dalilnya ala dalika annahu, ala dalika sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala annahu, jikalaulah Allah laukana terbukti Gusti Allah muta'adidan bisa dihitung lebih dari satu, lam yujad syai'un min hadil mahlukati, lam yujad otomatis tidak bakalan ada apa syai'un satu perkara min hadhil makhlukati dari berbagai bermacam makhluk. Nah, jadi menandakan adanya makhluk, menandakan Allahnya satu, menandakan yang punya pekerjaan hanya Allah satu, menandakan yang punya apalagi sifat hanya Allah. Nah, Allah itu punya sifat kudrat, kekuasaan. Beda. Nah, awas, hati-hati. Jadi pemikirannya jangan sampai Allah juga maha kuasa, Allah maha melihat seperti sama dengan saya, jangan. Ya. Jadi wajib untuk Allah Ta'ala mempunyai sifat wahdaniyat. Wahdaniyat adalah satu di mana fiddati di dalam datnya, wafil sifati di dalam sifatnya, wafil af'ali di dalam af'alnya pekerjaan. Ya, itu mana wahdaniyat. Lawannya sifat wahdaniyat adalah at-ta'adud. Ta'adud bilangan itu bisa dihitung. Dalilnya Allah mempunyai sifat wahdaniyat fiddat, sifat fil af'al adalah jikalau terbukti Allah muta'adidan bisa dihitung, maka otomatis tidak ada makhluk. Nah, jadi itu yang nomor keberapa tadi? Wujud, kidam, maqam, walafatul wadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Nomor ke-6. Ya, hati-hati nanti ditanyakan itu. Apa artinya wujud? Itunya aja. Wujud, lawannya, terus kidam, artinya apa? Lawannya apa? Makanya di sini perlunya sering ngaji itu, supaya kita memahami, jangan sampai dangkal tentang masalah keimanan. Jangan sampai iman kepada Allah iman.
Siapa Allah? Ya pokoknya Allah aja. Nah, itu. Tapi kalau kita memahami tentang masalah sifatan-sifatan Allah, maka wujud kidam bako mola patul hawadisi dan seterusnya. Supaya apa? Supaya keimanan kita itu semakin kuat tujuannya. Jikalaulah ada bencana gitu gini, ya tetap. Cok, sekarang balikan kepada kita. Kadang-kadang sama dengan saya. Kadang-kadang kita kalau terlalu sering diomongkan oleh orang, padahal memang kenyataannya gitu. Panas telinga kan, berarti belum kuat keimanannya. Ya, ujung-ujung ada usah pakai kerudung lah. Sekali dua kali tahan. Udah sering-sering, udah sering-sering, wah dia omongan aku pusing kan, berarti belum kuat keimanan. Dari situlah, ya. Jadi itu tentang masalah tadi sifat yang dari kelima ke enam ya mau binafsi wadah niat. Berarti tinggal berapa lagi? 20 diambil 6. Berarti tinggal 14 lagi. Nah, silakan yang sudah hafal tadi wujud kidam bako. Dari yang udah hafal kah belum? Hah? Belum. Nah, belum. Ingat buku Ustaz. Ya. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kebodohan, kekurangan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Pasengat Kajubata. Acara pengajian kita pada hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian, saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an ashadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril aswar wa tilyakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdoli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syafaratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.